Ada suara pelan di balik pintu toko kelontong. Ketika aku menoleh, seorang pria berdiri di sana. Matanya menatapku dengan kekosongan yang terasa begitu nyata, tapi itu bukan siapa yang aku pikirkan. Itu Soeku. Aku hampir tidak bisa bernapas. 3 bulan sejak dia meninggal dalam kecelakaan yang tak terduga. Semua orang bilang aku harus move on. Semua orang bilang aku harus melupakan semua kenangan buruk itu. Tapi sekarang, di depan mata aku, suamiku berdiri hidup dan sempurna. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi, dan aku tahu, aku tidak seharusnya merasa begini, tapi ketakutan menguasai diriku. Aku hanya ingin melarikan diri, tapi kakinya bergerak, melewati rak-rak barang, dan perlahan berjalan keluar toko. Aku merasa seluruh dunia berhenti, waktu mencair, dan hanya ada satu pikiran di benakku. Aku harus mengikutinya, aku harus tahu apa yang terjadi. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Maya menundukkan kepalanya, memilih beberapa sayuran dari rak yang lebih rendah, berharap waktu akan berjalan lebih cepat. Beberapa langkah di depannya, seorang pria berdiri memilih buah. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tapi entah mengapa, Maya merasa ada yang aneh. Sebuah perasaan asing meluncur pelan, seperti hembusan angin yang terlalu dingin untuk sebuah siang yang terik. Dia menoleh sebentar, menatap pria itu lebih lama dari yang seharusnya, mencoba menangkap sesuatu yang familiar dari sosok itu. Matanya tidak bisa berpaling. Jantungnya berdegup cepat. Tapi itu hanya 1 detik yang terasa terlalu panjang. Tak lama, pria itu berbalik, melangkah menjauh. Maya mengalihkan pandangannya, kembali ke keranjang belanja. Tentu saja itu hanya perasaan saja. Dia sudah cukup lama hidup dengan perasaan yang salah. Arya sudah mati. Kecelakaan itu, semua sudah berakhir 3 bulan yang lalu. Dia tahu ini. Tapi kenapa bayangan itu masih terasa begitu nyata? Mengapa wajah itu, di antara ribuan wajah lain, masih menorehkan bekas dalam ingatannya? Kehidupan Maya setelah kematian Arya adalah sebuah perjalanan menegangkan menuju sebuah kenyataan yang ia ingin lupakan. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Rumah itu terlalu sepi. Bahkan suara udara yang berdesir di jendela malam terasa seakan menertawakan kesendiriannya. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk menghancurkan ketenangannya yang rapuh. Beberapa hari setelah pertemuan itu di toko, Maya merasa langkah kakinya membawa dia ke tempat yang tak terduga. Dia melewati beberapa jalan, mengingat bagaimana seringnya Arya melaluinya. Di sebuah sudut kota, di depan sebuah toko buku bekas, Maya berhenti. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk melihat lebih dekat. Matahari terbenam, menciptakan bayangan panjang yang mengaburkan bentuk-bentuk di sekeliling. Maya melangkah ke dalam bayangannya, matanya mencari sosok yang tak dikenal. Dan dia melihatnya. Sosok yang dulu dikenalnya dengan begitu jelas. Wajah itu, meski tampak lebih kurus, lebih pudar, tetap tak bisa salah. Arya. Dia berdiri di sana, memandang rak buku dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh. Tak ada gejolak, tak ada keraguan. Hanya ada dia, dan dunia yang seakan berputar lebih lambat di sekitar mereka. Maya menilon luda, tubuhnya menegang. Ini tidak mungkin, bisiknya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi Arya, atau pria itu, tidak bergerak, tidak menoleh, tidak ada tanda-tanda mengenali keberadaannya. Maya ingin melangkah maju, berbicara, tapi mulutnya terasa terkunci. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, dan dia tahu, saat itu, bahwa dia harus pergi, menjauh. Namun, keesokan harinya, dia melihatnya lagi. Di kedai kopi kecil dekat taman. Maya duduk di meja belakang, di sudut yang agak gelap, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Pria itu masuk, dan seperti biasa, Maya merasa waktu berhenti. Langkah kakinya yang tenang, postur tubuh yang dikenal, setiap gerakan yang dulu hanya milik Arya. Maya duduk terdiam, menatapnya. Wajahnya lebih cerah di bawah cahaya temaram, tidak ada kerutan yang lebih dalam dari yang dia ingat. Dia memerhatikan pria itu memesan kopi, sambil menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dan lalu, dia melirik ke arah Maya. Parasan Maya tenggelam. Mata mereka bertemu. Seperti saat itu,
saat ia pertama kali bertemu Arya. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, satu detik yang terasa seperti sebuah kekalutan. Hanya ada keheningan antara mereka. Seperti mereka berdua tahu, namun tidak ingin mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Arya, atau siapapun dia, memalingkan wajahnya dan pergi. Maya tidak bisa bergerak. Nafasnya sesak. Dahi basah oleh keringat yang mulai menetes tanpa ia sadari. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang. Tanpa berpikir panjang, Maya berdiri. Matanya tertuju pada pintu keluar, lalu mengikuti langkah pria itu keluar dari kedai kopi. Kemana dia akan pergi? Apa yang dia cari? Mengapa dia kembali ke tempat-tempat ini? Apakah itu hanya kebetulan atau sesuatu yang lebih gelap lagi? Maya mengikuti dari jauh. Setiap langkah terasa seperti beban berat yang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang keraguan yang dalam. Seperti kesepian yang tak berujung, yang terus menariknya masuk lebih dalam. Dalam kepalanya, satu pertanyaan berputar, apa yang terjadi pada Arya? Dengan setiap langkah, keheningan semakin memeluknya. Maya berdiri di tepi jalan, menatap apartemen kecil di ujung kota. Dingin malam semakin menggigit kulitnya. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayangan panjang di aspal. Dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, bahkan lebih keras daripada langkah kakinya. Sejak pertemuannya di kedai kopi, bayangan pria itu, yang terlihat begitu mirip Arya, menghantui setiap detik dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, terasa semakin terperangkap dalam paranoia yang menyesakkan. Hari demi hari, Maya mengikuti pria itu, menjaga jarak yang cukup agar tidak terlihat, namun dekat cukup untuk melihatnya dengan jelas. Tak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama. Pria itu berjalan dengan tenang, menuju tempat yang sama, berbelanja di toko yang sama, seperti rutinitas biasa. Namun, ada yang tidak beres. Gerakannya terlalu terukur, terlalu akrab. Hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuat Maya merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah gerakan halus di tangan kirinya, cara dia menyentuh benda, seolah ada kenangan yang tidak ingin dilupakan. Setiap kali dia melihatnya, sesuatu terasa menyengat di dada Maya. Dia menghabiskan berjam-jam di luar apartemen itu, menunggu pria itu keluar, mencatat jam-jam keberangkatannya, mengamati setiap pergerakannya. Ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Maya tahu bahwa ini tidak sehat, tapi dia tidak bisa berhenti. Seperti menarik dirinya lebih dalam ke dalam pusaran yang tak terlihat, yang tidak bisa dia jelaskan. Setiap kali dia ingin berhenti, pikirannya membawa kembali wajah pria itu. Arya, memandanginya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah dia cintai. Suatu malam, Maya berdiri di depan apartemen itu, menatapnya dari balik pohon besar yang ada di seberang jalan. Lampu di dalam apartemen itu masih menyala, dan pria itu sedang duduk di meja kecil di dekat jendela. Maya bisa melihat bayangannya yang terlihat begitu jelas di balik kaca. Itu bukan Arya, tapi itu bisa jadi Arya. Terkadang, dia hampir merasa seperti sudah gila. Mengapa wajah itu masih ada dalam pikirannya? Mengapa dia masih bisa merasa begitu yakin bahwa ini adalah seseorang yang dikenal, meskipun setiap petunjuk mengarah pada kebenaran yang menolaknya? Dia mengerjap, mencoba mengusir pemikiran yang mengganggu, tapi wajah itu kembali menghantui. Tanpa sadar, langkah kakinya mulai maju, tanpa perasaan atau tujuan yang jelas. Di depan pintu apartemen, dia ragu sejenak, lalu mengetuk pintunya. Hanya satu ketukan. Itu hanya untuk memastikan. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggantung di udara malam. Maya menarik napas panjang, dan hampir tidak bisa mendengar apa-apa selain suara jantungnya yang terus berdegup kencang. Sekejap, perasaan cemas itu kembali datang. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang sedang menunggunya. Pria itu tidak hanya terlihat seperti Arya. Dia hampir bisa merasakan ada sesuatu yang lebih di balik semua ini, sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang Maya tidak siap hadapi, namun tidak bisa ia hindari. Seperti labirin yang semakin sempit, dan dia terjebak di dalamnya. Hari berikutnya, Maya tidak bisa berhenti berpikir tentang malam itu. Dia kembali ke tempat yang sama,
menunggu di sudut yang sama, tetapi kali ini dia membawa sesuatu. Nomor telepon seorang detektif swasta yang pernah direkomendasikan oleh seorang teman lama. Maya tidak pernah berpikir untuk melibatkan orang lain dalam urusan ini. Tapi kini, rasa takut itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghadapinya sendirian lagi. Detektif itu menghabiskan waktu berjam-jam mengecek latar belakang pria tersebut. Namun, semua data yang dia temukan justru semakin menambah kebingungannya. Tidak ada yang mencurigakan. Semua informasi yang dia dapatkan adalah informasi biasa, tidak ada koneksi dengan Arya, tidak ada petunjuk yang mengarah pada apa yang Maya cari. Semakin dia mencari, semakin dia merasa seperti seorang wanita yang berjuang melawan bayangannya sendiri. Mungkinkah ini semua hanya ilusi? Atau apakah rasa kehilangan yang begitu dalam telah merasuki pikirannya dengan cara yang tidak bisa dia kendalikan? Namun, keputusannya untuk mencari kebenaran tidak bisa dihentikan. Setiap hari, dia terus mengamati, meskipun semua bukti mengarah pada satu hal yang tak terucapkan, pria itu bukan Arya. Lalu apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dari penarikan ini? Hari-hari berlalu dengan penuh keraguan. Maya merasa semakin terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Teman-teman mulai khawatir, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menjauh. Mereka tidak bisa memahami mengapa dia masih terobsesi dengan pria itu, dengan sosok yang mungkin hanya berwajah mirip, tapi tidak lebih. Maya merasa semakin sendirian. Setiap malam, dia berbaring di tempat tidurnya, memandang langit-langit yang kosong, dengan pikiran yang terus berputar. Rasa takut itu semakin menghantuinya. Bagaimana jika dia tidak benar-benar gila? Bagaimana jika ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya dari yang dia bayangkan? Lalu, suatu pagi, saat Maya memeriksa ponselnya dengan tangan yang gemetar, dia menemukan sebuah pesan yang tidak dikenalnya. Sebuah pesan singkat, tetapi cukup untuk mengguncang dunia yang telah dia coba bangun kembali. I know you've been watching me. Jangan Maya berhenti sejenak. Waktu terasa berhenti. Itu bukan sekadar pesan biasa. Itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah ancaman. Sekarang, segalanya berubah. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua yang dia rasakan, semua yang dia lihat, sekarang terasa seperti ancaman nyata yang sedang mengintainya. Maya tahu satu hal pasti, dia harus menemui pria itu. Entah dia Arya yang hilang, atau seseorang yang lebih jahat lagi, ini harus dihentikan. Tidak ada pilihan lain. Maya berdiri di depan pintu apartemen itu, tangan gemetar memegang gagang pintu. Nafasnya terengah, seolah setiap tarikan udara berat dan dipenuhi rasa cemas yang tak tertahankan. Dia sudah tahu, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Semua yang selama ini dia cari, semua keraguan yang membelenggunya, akan terungkap di sini. Namun, begitu dia menekan bel pintu, perasaan itu, kekosongan, keheningan yang menyelimuti, semakin mendalam. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Akhirnya, pintu terbuka. Pria itu muncul, matanya memandangnya dengan ketenangan yang tidak biasa. Wajahnya, wajah yang hampir identik dengan Arya, tetap tenang, namun ada sesuatu yang membuat Maya merinding. Bagaimana bisa seseorang tampak begitu familiar, namun juga begitu asing? Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Maya, seolah menunggu sesuatu. Maya membuka mulutnya, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Dia sudah sampai sejauh ini. Seharusnya dia tidak takut. Tapi jantungnya berdegup begitu kencang, menyumbat semua suara yang ingin dia keluarkan. Apa yang kau inginkan? Pria itu bertanya, suaranya datar, tanpa emosi. Maya menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. Siapa kamu? Tanyanya akhirnya, suara nyaris tidak terdengar. Apa yang terjadi dengan Arya? Pria itu mengerutkan dahi, wajahnya tetap dingin. Aku tidak tahu siapa itu. Aku hanya orang biasa? Maya hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Bagaimana bisa pria ini berkata demikian? Suaranya, matanya. Semua hal tentang dirinya terasa begitu dikenal, begitu akrab. Bahkan gerakannya, seperti Arya. Tapi itu jelas tidak bisa terjadi. Arya sudah mati. Kenapa pria ini mengatakan hal seperti itu? Tidak,
Maya hampir berbisik, kamu bukan orang biasa. Kamu tahu siapa aku. Kamu tahu tentang kami. Pria itu mundur sedikit, seperti menghindari kontak mata yang semakin intens. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawabnya, suaranya mulai meninggi, namun tetap terjaga. Maya semakin mendekat, tak bisa lagi menahan dirinya. Kamu harus berhenti berbohong. Aku tahu kamu lebih dari itu. Tiba-tiba pria itu menyentakkan tubuhnya, menyarungkan tangannya ke sisi. Kamu tidak tahu apa-apa, suaranya bergetar, menjadi tegang dan keras. Maya mundur, sedikit terkejut oleh perubahan sikapnya, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap menatapnya, mencari jawaban yang selama ini dia cari. Kamu tahu tentang hidup kami, katanya, hampir tertahan oleh napasnya sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi dengan Arya. Bagaimana kamu tahu? Lalu pria itu berhenti, matanya tajam, seolah melihat lebih dalam ke dalam diri Maya, membaca pikirannya. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira, jawabnya pelan, dengan nada yang sangat dingin. Aku tahu tentang masa lalumu, tentang hidupmu bersama Arya, tentang bagaimana dia meninggalkanmu. Maya merasa dunia terhenti sejenak. Kata-kata itu, kata-kata yang tak seharusnya ada dalam mulutnya, berputar di kepala Maya seperti sebuah pukulan yang mengacaukan segala yang dia percayai. Bagaimana dia bisa tahu itu? Hanya Arya yang tahu tentang masa lalu mereka, tentang setiap detil yang tak pernah dibicarakan dengan orang lain. Tapi ini bukan Arya. Itu bukan mungkin Arya. Tubuh Maya mulai gemetar. Hanya dengan satu kalimat, pria itu meruntuhkan apa yang selama ini dia pertahankan. Semuanya hancur. Semua yang dia yakini, kehidupannya, pikirannya, sekarang berantakan. Tidak ada yang bisa dia pegang lagi. Kamu harus berhenti. Ini tidak mungkin, Maya bergumam, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Kamu bukan Arya. Kamu tidak bisa tahu semua itu. Pria itu menatapnya, tidak mengatakan apa-apa, namun ada keheningan yang mengisi ruang antara mereka. Sejenak, Maya merasakan sebuah kesunyian yang menekan. Dia ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya terdiam. Seluruh realitasnya mulai kabur. Apa yang dia tahu tentang dunia ini? Apa yang dia tahu tentang siapa dia sendiri? Tiba-tiba, pria itu bergerak cepat, mengambil sesuatu dari meja di sebelahnya. Dengan cepat, dia melemparkan sebuah amplop besar ke meja di depan Maya, lalu melangkah mundur, meninggalkan Maya dalam keadaan bingung. Maya menatap amplop itu, terasa begitu berat di tangannya. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang mungkin akan membuka lebih banyak pertanyaan, lebih banyak kegelapan yang harus dia hadapi. Maya membuka amplop itu dengan tangan yang hampir tidak bisa menggenggamnya. Foto-foto lama, foto dirinya dan Arya, yang diambil dari sudut-sudut yang tidak pernah dia ingat. Mereka tertangkap dalam momen-momen yang terlalu pribadi, tersenyum di pesta ulang tahun, berlibur bersama, tawa mereka yang begitu nyata, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Namun, salah satu foto menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Foto itu diambil beberapa hari setelah Arya meninggal. Foto itu bukan hanya tentang mereka. Ini adalah foto yang diambil tanpa izin, tanpa ada yang tahu. Maya merasa tenggelam dalam rasa ngeri yang baru. Sesuatu yang lebih besar sedang bermain dengan hidupnya, sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Jantungnya berdetak cepat, napasnya terengah-engah. Maya menatap amplop itu lebih lama, merasa seperti dunia di sekelilingnya berputar, menghancurkan setiap pemahamannya. Tidak ada yang bisa dia percayai lagi. Pria itu telah pergi, menghilang begitu saja, meninggalkan Maya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, foto-foto itu, foto-foto yang menunjukkan masa lalunya dan Arya, masih tergeletak di mejanya. Semua itu tidak bisa dipahami, tetapi satu hal jelas, apa yang sedang terjadi jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Maya duduk kembali, membiarkan keheningan memenuhi ruangan. Setiap detik terasa semakin berat. Di luar, malam semakin larut, namun Maya merasa semakin terjebak dalam kenyataan yang tidak bisa dia kontrol. Ketakutan merayapi seluruh tubuhnya, dan dia tahu, dalam hati yang paling dalam, bahwa ini baru permulaan.
Telepon Maya bergetar di atas meja dapur. 1 kali. Lalu berhenti. Dia menatap layar tanpa menyentuhnya, seolah benda kecil itu bisa meledak kapan saja. Sejak malam di apartemen itu, dunia terasa berubah sudut. Ruang yang dulu aman kini terasa seperti lorong sempit tanpa pintu keluar. Maya duduk di kursi kayu, memandangi amplop coklat yang tergeletak di depannya. Foto-foto itu sudah dia lihat berkali-kali, tapi setiap kali disentuh, dadanya tetap terasa sesak. Ada rasa dingin yang menjalar dari ujung jari ke tulang punggung. Foto-foto itu bukan sekadar kenangan. Itu bukti. Bukti bahwa seseorang telah mengamati hidup mereka jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Dia menyusun foto-foto itu di meja, rapi, sejajar. Tangannya bergerak otomatis, seperti sedang mengerjakan sesuatu yang sudah lama dia latih. Foto di pantai. Foto di parkiran apartemen lama. Foto Arya sedang menyalakan motor, diambil dari kejauhan. Sudutnya tinggi, terlalu tinggi untuk kebetulan. Maya menarik napas pelan. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Kata-kata itu terdengar asing di telinganya sendiri. Mengakuinya berarti membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi setelah semua yang dia lihat, menyangkalnya terasa lebih berbahaya. Dia menutup tirai jendela, memastikan tidak ada celah cahaya yang keluar. Lampu dapur dimatikan. Hanya lampu kecil di ruang tamu yang dibiarkan menyala, cukup untuk melihat tanpa benar-benar terlihat dari luar. Malam itu, Maya tidak tidur. Dia duduk bersandar di sofa, ponsel di tangan, laptop terbuka di meja kopi. Dia mulai dari hal-hal kecil. Rekening bank Arya. Riwayat transaksi. Tidak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama. Gaji. Belanja rutin. Tapi di antara semuanya, ada satu transfer kecil yang berulang setiap bulan, dikirim ke rekening yang tidak pernah mereka bicarakan. Jumlahnya tidak besar, tapi konsisten. Maya Menilon Luda. Arya, apa yang kamu lakukan? Dia mencari nomor rekening itu. Tidak terdaftar atas nama siapapun yang dia kenal. Bank Digital. Data minim. Tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Maya menyimpan semua temuan itu, memindahkannya ke folder terenkripsi. Nalurinya bekerja cepat sekarang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi melumpuhkan. Ia menjadi bahan bakar. Pagi datang tanpa disadari. Cahaya pucat menyelinap di balik tirai. Maya berdiri, merasa tubuhnya kaku. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah. Di cermin, matanya tampak lebih gelap, lebih tajam. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi panjang dan buruk. Hari itu, dia pergi ke kantor lama Arya. Gedungnya masih sama. Abu-abu. Dingin. Bau pendingin ruangan bercampur di kertas. Maya melangkah masuk dengan langkah terukur, menunduk sedikit, berusaha tidak menarik perhatian. Beberapa wajah menoleh, ada yang mengenalinya, ada yang pura-pura tidak. Seorang perempuan di meja resepsionis tersenyum kaku. Mau bertemu siapa? Bagian arsip, jawab Maya singkat. Perempuan itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Maya berjalan menyusuri lorong panjang, suara sepatunya bergema pelan. Di ujung lorong, dia bertemu Pak Damar, rekan lama Arya. Wajah pria itu menegang saat melihat Maya. Kamu, kenapa kesini? Aku cuma ingin ambil beberapa barang Arya. Katanya masih ada yang tertinggal. Pak Damar menghela napas. Kami sudah serahkan semuanya. Tidak semua, jawab Maya, menatap lurus. Ada Jita singkat. Terlalu lama untuk percakapan biasa. Akhirnya Pak Damar mengangguk, mempersilakan Maya masuk ke ruang arsip kecil. Di sana, Maya menemukan map-map lama, laporan proyek, catatan internal. Tidak ada yang mencolok. Sampai dia melihat satu map tanpa label, disimpan terpisah di laci paling bawah. Dia membukanya. Dokumen cetak. Email. Nama-nama yang tidak dikenalnya. Dan satu kata yang berulang di beberapa halaman, pengalihan. Maya merasakan tengkanya dingin. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini bukan proyek kantor. Ada istilah-istilah hukum, istilah keuangan yang terlalu rumit untuk pekerjaan Arya yang seharusnya. Dia memotret semuanya dengan cepat, menyimpannya di ponsel.
Jantungnya berdetak keras, tapi wajahnya tetap datar. Saat keluar, Pak Damar menghentikannya. Maya, katanya pelan. Kadang, ada hal yang lebih baik tidak diketahui. Maya menatapnya. Kalau begitu, kenapa Arya mati? Pak Damar tidak menjawab. Dalam perjalanan pulang, ponsel Maya kembali bergetar. Kali ini, pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Kamu sudah terlalu jauh. Maya tidak membalas. Dia menyalakan radio, membiarkan suara penyiar mengisi mobil. Tapi matanya terus mengawasi spion. Setiap motor yang terlalu lama di belakang membuat bahunya menegang. Setiap lampu merah terasa seperti jebakan. Malam berikutnya, pesan lain masuk. Berhenti sekarang. Lalu satu lagi. Kami tahu kamu di mana. Maya mematikan ponsel, menarik napas panjang. Tangannya bergetar sebentar, lalu mengepal. Dia sadar satu hal, ini bukan lagi soal mencari kebenaran. Ini soal bertahan hidup. Dia mulai berpindah rutinitas. Jam keluar rumah berubah. Jalur pulang diganti. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Dia memasang kunci tambahan di pintu. Setiap suara kecil membuatnya siaga. Namun, di balik semua itu, pikirannya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Potongan-potongan mulai tersambung. Foto-foto, rekening, dokumen, pesan ancaman. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang membuat dadanya terasa sesak. Kecelakaan Arya mungkin bukan kecelakaan. Dan jika itu benar, maka Arya mungkin tidak pernah benar-benar mati. Pikiran itu menakutkan. Tapi juga memberi harapan yang berbahaya. Suatu malam, Maya menerima paket tanpa pengirim. Diletakkan begitu saja di depan pintu. Di dalamnya, sebuah ponsel lama. Bukan miliknya. Saat dinyalakan, hanya ada satu kontak dan satu pesan tersimpan. Kalau mau tahu kebenarannya, ikuti petunjuk. Jangan percaya siapapun. Maya menatap layar itu lama. Permainan apa lagi ini, bisiknya. Petunjuk pertama membawanya ke gudang tua di pinggir kota. Tempat yang sepi, lampu jalan jarang. Maya datang saat senja hampir habis. Udara terasa berat. Setiap langkahnya menggema di dalam kepalanya. Di dalam gudang, dia menemukan simbol yang sama seperti di dokumen Arya. Tanda yang sederhana, tapi konsisten. Seseorang telah meninggalkan jejak, sengaja. Saat dia hendak pergi, langkah kaki terdengar di belakangnya. Maya berbalik cepat. Dua sosok muncul dari bayangan. Wajah mereka tertutup masker. Gerakan mereka tenang, terlatih. Berhenti, kata salah satu. Suaranya datar. Kamu tidak seharusnya di sini. Maya mundur selangkah. Jantungnya berdegup keras, tapi pikirannya tetap bekerja. Kalau kalian ingin aku berhenti, kalian datang terlalu terlambat. Sosok kedua mendekat. Ini peringatan terakhir. Maya merasakan udara di sekitarnya menipis. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Gudang itu terlalu terbuka, terlalu sunyi. Tapi naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Dia melempar senter ke arah mereka, menciptakan kilatan cahaya singkat, lalu berlari ke arah samping, menembus pintu kecil yang hampir tak terlihat. Langkah kaki mengejarnya. Nafasnya memberu. Dia berlari tanpa menoleh, hanya mengikuti insting. Sampai akhirnya dia keluar ke jalan besar, lampu kendaraan menyilaukan mata. Suara klakson memecah keheningan. Maya tidak berhenti sampai kakinya terasa lemas. Di balik semua ketakutan itu, satu hal menjadi jelas, dia sudah masuk terlalu dalam untuk mundur. Dan satu-satunya cara keluar dari labirin ini adalah dengan menghadapi orang-orang yang membangunnya. Maya berdiri di tepi jalan, napas terengah, tubuh gemetar. Di kejauhan, dua sosok itu berhenti, lalu menghilang kembali ke dalam gelap. Dia tahu, mulai saat ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ada ketukan di pintu saat Maya masih berdiri di depan wastafel. Kedua tangannya menahan pinggiran keramik seolah itu satu-satunya benda yang bisa menahannya tetap utuh. 3 kali. Helen. Terraker. Bukan ketukan tetangga yang terburu-buru, bukan kurir yang tidak sabar. Ketukan itu terdengar seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen yang tepat. Maya mematikan Karen. Air yang terakhir menetes terdengar seperti jam,
lambat dan menyebalkan. Dia menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara langkah di luar, tidak ada batuk, tidak ada gesekan sandal. Hanya diam yang terlalu rapi. Diam yang dibuat. Dia mengambil pisau dapur dari rak, bukan karena yakin akan menggunakannya, tapi karena butuh sesuatu di tangan. Lalu dia berjalan ke pintu dengan langkah pendek, menekan punggungnya ke dinding, memiringkan kepala agar bisa mendengar lebih jelas. Ketukan tidak terulang. Siapa? Suaranya keluar serak. Raka? Jawab seseorang di luar. Saya teman Arya. Nama itu menimbulkan sesuatu yang sudah lama tidak muncul. Ingatan tentang makan siang kantor, tentang cerita-cerita Arya yang kadang ia sebut sambil tertawa kecil, tentang seorang rekan kerja yang dulu sering mengirimkan meme aneh ke grup. Tapi itu sudah lama. Sebelum kecelakaan. Sebelum kuburan. Sebelum dunia maya berubah jadi lorong gelap. Dia tidak langsung membuka. Saya tidak kenal. Wajar, kata suara itu, tetap tenang. Saya tidak minta dipercaya. Saya cuma minta didengar. Maya memejam sebentar. Kata-kata dari nomor tak dikenal terlintas lagi di kepalanya, jangan percaya siapapun. Tapi tidak ada pilihan yang benar-benar aman lagi. Dia membuka pengait pintu sedikit, membiarkan celah sempit cukup untuk melihat wajah di luar. Seorang pria berdiri dengan jaket tipis, rambutnya sedikit basah seperti baru kehujanan. Matanya tidak liar, tidak menantang. Ada lelah yang ditahan. Di tangan kanannya, dia memegang map plastik bening, tapi tidak mengangkatnya seperti barang bukti. Dia menahannya rendah, seolah tidak ingin mengintimidasi. Boleh masuk? Tanya Raka. 5 menit. Maya menatapnya lama, mencoba membaca gerak-gerik kecil. Cara dia berdiri, cara napasnya teratur, cara tatapannya tidak berputar mencari celah. Dia tampak seperti orang yang tahu bahaya, tapi tidak sedang membawa bahaya. Itu yang justru membuat Maya waspada. 5 menit, kata Maya akhirnya. Kalau aneh, kamu keluar. Raka mengangguk tanpa protes. Dia masuk pelan, melepas sepatu seperti kebiasaan orang Indonesia yang masih menghargai rumah orang lain. Itu detail kecil. Tapi detail kecil kadang memecahkan atau membangun kepercayaan. Maya menutup pintu, mengunci 2 kali, lalu berdiri dengan jarak aman. Raka tidak langsung duduk. Dia menatap ruang tamu yang setengah gelap, tirai tertutup, lampu kecil menyala redup. Kamu sudah ubah semua, katanya lirih. Maya menegang. Apa maksudmu? Dulu Arya pernah cerita, jawab Raka. Katanya kamu suka terang. Kamu benci ruangan yang gelap. Maya tidak menjawab. Pisau dapur masih di tangannya, tapi dia turunkan sedikit, bukan karena aman, hanya karena lelah menahan ketegangan. Raka duduk di tepi sofa, menjaga tubuhnya tetap terlihat, telapak tangan terbuka di atas lutut. Saya datang karena kamu sedang menggali, katanya. Dan orang yang kamu ganggu, bukan orang yang suka diganggu. Maya merasakan darahnya naik ke wajah. Kamu tahu aku ngapain? Saya juga menggali, Raka menjawab, singkat, seperti orang yang sudah capek menjelaskan tapi tetap harus menjelaskan. Sejak hari Arya meninggal. Kata, meninggal, dia ucapkan dengan jeda kecil, nyaris seperti tanda kutip yang tidak terlihat. Maya menangkapnya. Itu membuat perutnya mengencang. Jangan main kata, Maya berkata. Arya mati. Aku lihat petinya. Aku lihat tanahnya. Raka mengangguk pelan. Saya tidak bilang kamu bohong. Saya bilang ada yang membuat kamu melihat itu. Ruangan tiba-tiba terasa lebih sempit. Maya menatap Raka, menahan dorongan untuk mengusirnya keluar. Tapi di bagian yang paling gelap dalam dirinya, ada rasa lega yang memalukan. Akhirnya ada orang lain yang mengucapkan hal yang selama ini hanya berputar di kepalanya. Raka membuka map plastiknya, mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Ini bukan bukti yang sempurna, katanya. Tapi cukup untuk menunjukkan pola. Maya mengambilnya, matanya bergerak cepat. Laporan kecelakaan. Ada halaman yang diberi stabilo pada bagian yang tidak pernah dia baca sebelumnya. Perubahan waktu kedatangan ambulans, saksi yang namanya tidak lengkap, foto lokasi yang buram pada sisi tertentu. Ini, kenapa ada bagian yang ditutup? Maya bertanya,
Suaranya pecah sedikit. Karena ada orang yang ikut mengurus, Raka menjawab. Bukan polisi biasa. Bukan prosedur biasa. Maya menahan nafas. Dia mengingat kembali hari itu. Telepon dari rumah sakit. Suara petugas yang terlalu cepat, terlalu formal. Semua hal terasa seperti kabut waktu itu. Kesedihan membuatnya patuh. Kesedihan membuatnya tidak bertanya. Kamu bilang kamu teman Arya, kata Maya, menekan kata-kata, mencoba tetap rasional. Teman kantor. Kok kamu bisa tahu semua ini? Raka menatapnya tanpa berkedip. Karena Arya tidak cuma kerja seperti yang kamu kira. Maya menunggu, tapi Raka tidak langsung melanjutkan. Dia seperti memilih kata-kata yang tidak akan membunuh mereka berdua. Arya terlibat dalam operasi penyamaran, kata Raka akhirnya, pelan. Bukan operasi film. Bukan heroik. Kotor. Vomit. Dan orang-orang yang dia ganggu punya uang dan pengaruh. Maya tertawa pendek, tapi tanpa humor. Operasi penyamaran? Arya kerja kantor. Dia bawa laptop pulang. Dia ribut soal info C. Kamu pikir aku bodoh? Roh kemengeleng. Dia sengaja terlihat biasa. Itu intinya. Maya menggenggam kertas di tangannya sampai berkerut. Untuk siapa? Polisi. Bukan, jawab Raka. Jaringan internal. Tim kecil. Mereka memburu korupsi yang disamarkan sebagai proyek legal. Dana dialirkan lewat rekening kecil, rutin, supaya tidak mencolok. Kamu mungkin lihat transfernya. Maya menilon luda. Transfer yang dia temukan semalam seperti memantul kembali di kepalanya. Raka baru saja menyebutnya tanpa ditanya. Itu menggetarkan. Kalau kamu tahu tentang itu, Maya berkata, pelan. Berarti kamu bagian dari mereka. Aku, pernah, Raka mengaku. Saya keluar sebelum semuanya meledak. Arya tidak sempat. Maya memandang wajah Raka, mencari tanda kebohongan. Tapi yang dia lihat justru sesuatu yang lebih menakutkan, rasa bersalah yang nyata. Raka tampak seperti orang yang hidup dengan keputusan buruk dan tidak bisa menghapusnya. Kenapa kamu datang sekarang? Maya bertanya. Raka menarik napas panjang. Karena seseorang mengirimkan pesan ke saya 2 hari lalu. Nomor tidak dikenal. Isinya, dia mulai bertanya lagi. Maya tidak perlu bertanya siapa, dia. Dedanya Teresa Dingen. Dan setelah itu, lanjut Raka, saya lihat mobil asing di depan tempat saya. Saya ikut muter. Mereka tetap ada. Jadi saya tahu, kamu sudah masuk radar. Dan kalau kamu terus sendiri, kamu akan jadi mudah. Maya ingin berkata dia tidak butuh siapapun. Tapi kebohongan itu terlalu lemah. Dia sudah merasa sendirian sejak Arya mati. Dan sendirian di bawah sorotan orang yang tidak terlihat adalah resep untuk hilang tanpa jejak. Kalau Arya terlibat, Maya berkata, suaranya merendah, kenapa dia tidak cerita ke aku? Raka menatapnya lama. Karena kalau kamu tahu, kamu ikut jadi target. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar perut Maya. Dia tiba-tiba sadar, selama ini dia mungkin masih aman bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena Arya berhasil menutupinya. Dan sekarang Maya membuka penutup itu sendiri. Dia berdiri, berjalan ke dapur, menuang air ke gelas tanpa sadar. Tangannya gemetar, air tumpah sedikit ke meja. Dia tidak peduli. Dia meminum seteguk, merasakan dingin yang menampar tenggorokan, lalu kembali ke ruang tamu. Apa yang kamu mau dari aku? Maya bertanya, lebih tajam sekarang. Atau apa yang kamu mau dari kasus ini? Raka mengangkat kedua tangannya sedikit, seperti menyerah. Saya mau Arya tidak mati sia-sia. Dan saya mau kamu selamat. Kamu yakin itu? Maya menatapnya curiga. Atau kamu cuma ingin menutup mulutku dengan cara halus? Raka tidak tersinggung. Itu yang aneh. Dia malah mengangguk, seolah mengakui bahwa kecurigaan Maya masuk akal. Kalau saya mau kamu diam, saya tidak akan datang ke rumahmu. Saya akan kirim orang lain. Maya diam. Di kepalanya, wajah 2 orang bermasker di gudang itu muncul lagi. Cara mereka bicara tenang, cara mereka tidak terburu-buru.
Orang-orang yang tidak panik saat mengancam, biasanya orang yang sudah sering melakukannya. Raka menarik satu lembar kertas lagi. Sketsa sederhana, daftar nama, tanggal, lokasi. Ini yang saya punya, katanya. Dan ini yang kamu punya. Dia menunjuk ke foto-foto di meja. Kalau digabung, kita bisa lihat pola pergerakan mereka. Dan kita bisa cari satu titik lemah. Kita? Maya menggeleng. Raka mengangguk. Kamu punya alasan. Saya punya akses. Tapi kita harus hati-hati. Mereka mungkin sudah memasang pengawasan. Kamera kecil. Orang di minimarket. Bahkan tetangga yang terlalu ramah. Maya merasakan kulitnya meremang. Dia teringat ibu-ibu sebelah yang belakangan sering menyapa lebih lama dari biasanya, bertanya jam berapa Maya pulang, apakah Maya tinggal sendirian. Dulu terasa seperti basa-basi. Sekarang terasa seperti pengumpulan data. Rencana, kata Maya, memaksa suaranya stabil. Raka mencondongkan badan. Pertama, kita stop semua yang terbaca pola. Kamu jangan lagi datang ke gudang, jangan ke kantor lama Arya, jangan ikut orang itu. Kedua, kita cari satu sumber di dalam. Ada orang yang masih takut, orang yang tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang bisa pecah. Maya menatapnya. Sumber itu siapa? Raka mengeleng. Belum tahu. Tapi saya punya dugaan. Ada satu nama yang selalu muncul di pinggir. Bukan bos. Bukan kaki tangan. Orang penghubung. Kalau kita bisa pancing, dia akan bergerak. Maya menghela napas, mencoba menahan emosi yang naik turun. Di satu sisi, ada harapan yang kecil dan menyakitkan. Kemungkinan Arya masih hidup. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Kalau dia terus menggali, dia bisa menyeret orang lain ke jurang yang sama. Aku tidak mau orang lain mati karena aku, Maya berkata pelan. Raka menatapnya dengan serius. Kamu tidak memilih ini. Arya juga tidak. Tapi kalau kamu berhenti sekarang, mereka akan menganggap kamu sudah lihat terlalu banyak. Mereka tidak suka risiko. Maya merasakan detak jantungnya berubah irama. Ada logika yang pahit dalam kalimat itu. Ancaman tidak selalu datang karena kita bergerak. Kadang ancaman datang karena kita pernah melihat, pernah tahu, pernah hampir mengerti. Maya duduk, menatap foto-foto yang tersebar. Ada satu foto yang terus mengganggunya. Arya dan Maya keluar dari sebuah rumah makan sederhana, wajah Arya tertawa, sementara di belakang mereka ada pantulan kaca mobil. Di pantulan itu, ada siluet seseorang memegang ponsel. Wajahnya tidak terlihat. Tapi keberadaannya seperti bayangan yang sudah lama menempel pada hidup mereka. Kalau Arya masih hidup, Maya bertanya, suaranya nyaris tak terdengar, kenapa dia tidak kembali? Raka diam lama. Heningnya berat. Lalu dia berkata, kalau dia hidup, mungkin dia tidak bebas. Kalimat itu memukul Maya lebih keras dari ancaman manapun. Dia membayangkan Arya terkunci di suatu tempat, dipaksa diam, dipaksa menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dan tiba-tiba, pria yang mirip Arya di toko kelontong itu terasa seperti bagian dari skenario. Umpan, pengganti, atau seseorang yang memakai wajah Arya untuk menjerat Maya. Kamu pernah lihat dia? Maya bertanya cepat. Raka mengangguk pelan. Sekali, dari jauh. Saya tidak yakin. Dia menghembuskan napas. Tapi saya yakin ada permainan identitas di sini. Dan itu berarti mereka punya akses ke sesuatu yang sangat mahal. Tubuh, data, dan orang-orang yang bisa dipaksa. Maya mengejut fiber. Suara kota di luar terdengar samar, seperti berada di balik kaca tebal. Semua terasa jauh, kecuali ketegangan di ruang tamu itu. Dia sadar, sejak detik ini, keputusan apapun akan mengubah hidupnya lagi. Tapi setidaknya sekarang, dia tidak sendiri. Raka berdiri. Saya harus pergi sebelum terlalu malam. Mereka bisa perhatikan pola tamu. Maya ikut berdiri. Kamu akan kembali? Tidak, jawab Raka. Kita jangan komunikasi biasa. Ini. Dia mengeluarkan ponsel lain, kecil, sederhana, seperti ponsel cadangan. Nomor di dalamnya cuma satu. Kamu pakai kalau darurat.
Jangan simpan di tempat yang mudah ditemukan. Maya menerima ponsel itu. Beratnya terasa seperti sumpah. Saat Raka hendak membuka pintu, Maya berkata, "Kalau kamu bohong, aku akan cari kamu." Raka menoleh, matanya tenang. Kalau saya bohong, kamu tidak perlu cari. Mereka yang akan datang duluan. Dia pergi tanpa suara besar, menutup pintu pelan. Maya mengunci lagi, menempelkan punggungnya ke pintu, menahan napas. Ada bagian dari dirinya yang ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Yang ada hanya rasa kaku, seperti tubuhnya menyiapkan diri untuk babak berikutnya. Dia kembali ke meja, menyusun dokumen, foto, catatan. Kali ini lebih rapi, lebih metodis. Tidak lagi seperti orang panik. Seperti orang yang sedang membangun peta untuk keluar dari hutan. Ponsel pribadinya yang tadi dimatikan kini dia nyalakan sebentar, sekadar memeriksa. Dan tepat saat layar menyala, satu pesan masuk, muncul seketika seperti sudah menunggu. Stop now, or you'll be the next to die. Maya menatap kalimat itu tanpa berkedip. Dingin merambat di dadanya, tapi tangannya tidak gemetar lagi. Di belakang ancaman itu, dia merasakan sesuatu yang justru menegaskan, mereka takut. Mereka memperhatikan. Dan itu berarti, dia berada di jalur yang benar. Dia mematikan ponsel, meletakkannya perlahan, lalu berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi. Di luar, angin menggesek ranting pohon, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Maya menarik napas dalam, menyimpan semua ketakutan di satu sudut kecil, lalu menutupnya rapat. Besok, dia tidak akan bersembunyi lagi. Lampu ruang tamu Maya berkedip sekali, lalu kembali stabil. Tapi tubuh Maya sudah terlanjur menegang, seperti sarafnya terbiasa menganggap segala hal sebagai tanda. Dia berdiri di tengah ruangan dengan ponsel ancaman masih tergeletak di meja, layar gelap, seolah pesan itu bisa muncul lagi kapan saja. Udara di rumah terasa lebih padat malam ini, lebih dingin, lebih berani menempel di kulit. Raka tidak kembali. Sesuai rencana, mereka sepakat tidak membuat pola. Tidak ada pertemuan rutin, tidak ada telepon panjang, tidak ada pesan yang bisa dilacak. Yang ada hanya titik-titik pertemuan yang berubah-ubah, dan satu metode sederhana yang terasa kuno, kertas, pulpen, dan ingatan. Dalam 3 hari, Maya hidup seperti orang yang sedang belajar bernafas ulang. Dia pergi bekerja, tersenyum seperlunya, menjawab pertanyaan rekan kantor tentang, "Apa kabar?" dengan kalimat datar yang sudah dia siapkan. Di dalam, pikirannya tidak pernah benar-benar berada di sana. Matanya selalu menghitung pintu keluar, menghitung orang asing, menghitung jarak antara dirinya dan bahaya yang tak terlihat. Raka mengirimkan petunjuk lewat ponsel darurat sekali saja. Satu kalimat, tanpa salam. Orang penghubung itu akan muncul di acara kantor lama Arya. Malam Jumat. Maya membaca kalimat itu berkali-kali sampai hurufnya terasa seperti garis-garis tajam. Acara kantor, bukan acara besar. Hanya reuni kecil, perayaan pencapaian proyek, alasan formal untuk orang-orang mengobrol sambil tertawa dan saling menepuk punggung. Maya tahu tempatnya, hotel menengah di tengah kota, ballroom kecil, lampu kekuningan, musik pelan yang biasanya tidak benar-benar didengar. Tempat aman bagi mereka yang suka menyembunyikan hal buruk di balik formalitas. Maya tidak ingin pergi. Nalia Rinya Menjerit. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih keras dari rasa takut. Kebutuhan untuk menampar kenyataan sampai mengaku. Dia memilih baju hitam sederhana, rambut dikuncir rendah, make up tipis. Dia tidak ingin terlihat seperti korban yang rapuh, tapi juga tidak ingin terlihat seperti seseorang yang siap bertarung. Dia hanya ingin terlihat biasa. Biasa adalah pelindung terbaik. Sebelum keluar, Maya mematikan semua lampu rumah. Dia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, mencari sisa-sisa dirinya sebelum semua ini. Tidak ada. Yang ada hanya garis tegang di sekitar mulut dan mata yang terlalu waspada. Di perjalanan, Maya tidak menyalakan radio. Dia membiarkan suara mesin dan gesekan ban jadi satu-satunya latar. Sesekali, dia melihat spion. Mobil-mobil melintas, berganti, tak ada yang terlalu lama mengikuti. Tapi rasa aman tidak pernah datang dari bukti.
Rasa aman hanya datang dari kebodohan, dan Maya sudah kehilangan itu. Hotel itu ramai oleh orang-orang yang tertawa sopan. Di pintu masuk ballroom, ada meja registrasi, ada daftar nama. Maya menuliskan namanya tanpa gemetar, padahal telapak tangannya basah. Namanya masih ada di daftar, seolah hidupnya tidak pernah berubah. Di dalam, ruangan hangat oleh lampu dan parfum. Musik instrumental menggalun pelan. Orang-orang berdiri dalam kelompok kecil, memegang gelas, tertawa dalam volume yang dijaga. Maya berjalan pelan, mengambil posisi dekat sisi ruangan, di dekat pilar besar yang memberi sedikit perlindungan. Dari sana, dia bisa melihat hampir semua, ada wajah-wajah lama. Pak Damar, dengan senyum yang tampak dipaksakan. Beberapa staf yang dulu sering mengundang Arya untuk makan siang. Dan di sudut dekat meja makanan, seorang perempuan berdiri dengan postur tegak, memakai blazer krem, rambut rapi, senyumnya hangat tapi tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Maya mengenalnya. Nadia. Teman dekat Maya dulu. Bukan sekadar teman. Orang yang mengantarnya memilih gaun pengantin, orang yang menggendong Maya saat Maya menangis di depan kamar mandi setelah beberapa bulan menikah, orang yang memegang tangan Maya di pemakaman Arya dan berbisik, "Kamu kuat. Kamu harus kuat." Nadia bekerja di bidang hukum perusahaan. Dia sering bicara tentang kontrak, risiko, prosedur. Dulu Maya menganggap itu membosankan. Sekarang, itu terdengar seperti senjata. Maya merasakan jantungnya merasuk perlahan. Ada rasa penolakan yang muncul lebih dulu daripada logika. Nadia tidak mungkin. Nadia tidak bisa. Nadia orang baik. Nadia yang menemani Maya setiap malam selama 2 minggu pertama setelah Arya meninggal, memasakkan sup, menata obat, menutup tirai, mengunci pintu. Menutup tirai. Mengunci pintu. Maya menilan luda. Kering. Tak ada air di tenggorokannya. Dia melihat Nadia bergerak di antara orang-orang dengan mudah, menyapa, tertawa kecil, menyentuh lengan seseorang sebentar. Gesture yang membuat orang merasa diperhatikan. Nadia selalu pandai itu. Memberi rasa aman dengan sentuhan kecil. Maya menahan diri untuk tidak langsung mendekat. Dia menunggu. Dia mengamati. Seperti yang Raka ajarkan, jangan jatuh cinta pada dugaan. Cari pola. Dan pola itu terlihat perlahan. Nadia terlalu sering memeriksa ponselnya, tapi tidak dengan gelisah. Dengan kontrol. Seperti mengecek jam, bukan menunggu kabar. Nadia juga sesekali melirik ke arah pintu, bukan karena takut, tapi karena memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Maya merasakan punggungnya dingin. Dia memegang gelas air mineral untuk menyembunyikan getaran di jarinya. Di kepalanya, suara Arya terdengar samar, bukan kata-kata, hanya nada saat dia bercanda tentang Nadia yang selalu, terlalu rapi, dan terlalu tahu segalanya. Maya berjalan mendekat, melewati meja makanan, berpura-pura memilih kue. Dia mengambil satu, menggigit sedikit, tapi tidak merasakan apapun selain tekstur. Nadia berdiri tak jauh, sedang berbicara dengan seorang pria yang Maya tidak kenal. Wajahnya asing, tapi setelan jasnya terlalu mahal untuk acara reuni biasa. Pria itu mencondongkan kepala pada Nadia, bicara pelan. Nadia menggengak. Lalu pria itu melirik Maya. Sekilas. Tapi cukup untuk membuat Maya merasa kulitnya tersayat. Dia menunduk, pura-pura fokus pada piring, lalu berjalan menjauh. Napasnya pendek. Dia butuh ruang. Tapi ruangan itu penuh orang. Penuh suara. Penuh cahaya. Dan di tengah semua itu, Maya merasa seperti berada di dasar laut, tuli, berat, sendirian. Ponsel darurat di tasnya bergetar. Maya tidak langsung mengangkat. Dia bergerak ke kamar kecil, mengunci pintu, baru membaca. Dia ada di sana. Jangan sendirian. Saya dekat pintu samping. Roka. Maya menutup mata sebentar. Ada rasa lega yang kecil, tetapi segera tergantikan oleh rasa takut lain. Kalau Raka dekat, berarti situasinya memang berbahaya. Maya membasuh tangan walau tidak perlu, hanya untuk punya alasan berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Matanya merah tipis, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama menahan. Dia memandang dirinya sendiri, lalu berkata pelan,
Kamu harus tetap sadar. Saat keluar dari kamar kecil, Maya sengaja berjalan melewati tempat Nadia berdiri. Nadia menoleh dan tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuat Maya merasa dipeluk. Maya, kata Nadia, suaranya hangat. Aku kaget kamu datang. Aku juga, jawab Maya, suaranya terdengar stabil padahal dadanya bergetar. Nadia memegang tangan Maya sebentar. Sentuhan itu halus, hangat, tapi Maya merasakan sesuatu yang lain, tekanan yang sengaja. Seperti memastikan Maya tidak pergi. Seperti mengunci. Kamu kurusan, kata Nadia. Kamu tetap rapi, jawab Maya. Nadia tertawa kecil. Kibiasan, kamu gimana? Masih susah tidur? Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian, tapi di kepala Maya, itu berubah menjadi interogasi halus. Nadia ingin tahu sejauh apa Maya terguncang. Sejauh apa Maya bisa dikendalikan. Maya menatap mata Nadia, mencoba melihat celah. Aku mulai ingat beberapa hal, katanya, hati-hati. Hal-hal yang dulu aku abaikan. Senyum Nadia tidak hilang, tapi ada jeda sepersekian detik. Kedipan yang lebih lambat. Maya menangkapnya. Semua orang begitu setelah kehilangan, kata Nadia, lembut. Otak suka bermain. Maya menahan napas. Kalimat itu terasa seperti garis yang ditarik. Kamu tidak waras. Kamu hanya berduka. Maya mencondongkan sedikit. Aku juga menemukan foto-foto. Nadia menggengket alis tipis. Foto-foto. Foto aku dan Arya. Ada yang ambil dari jauh. Nadia tetap tenang. Mungkin paparazzi lokal, katanya sambil tertawa kecil, mencoba membuatnya terdengar konyol. Maya ingin memukul meja dengan tangan. Tapi dia tidak boleh. Dia harus seperti air yang pelan tapi menghancurkan. Ada foto setelah dia meninggal, Maya berkata pelan. Kali ini, senyum Nadia mengeras. Tidak hilang. Hanya mengeras. Seperti topeng yang menempel lebih rapat. Kalau kamu terus seperti ini, Nadia berkata, suaranya masih hangat tapi lebih rendah, kamu akan menyiksa diri sendiri. Maya menilan ludah. Atau mungkin aku sedang mendekati sesuatu yang tidak kamu mau aku lihat. Nadia menatapnya lama. Lalu, sangat pelan, Nadia menghela napas, seolah lelah. Kamu bicara apa, Mei? Maya hampir ingin percaya lagi. Hampir. Tapi ingatannya tentang pesan ancaman, tentang dua orang bermasker, tentang dokumen pengalihan, semuanya berdiri di belakang matanya seperti bayangan. Maya memaksa senyum tipis. Maaf, mungkin aku memang capek. Nadia menggengak. Menepuk pundak Maya. Kamu pulanglah lebih awal. Aku bisa antar. Tidak perlu, Maya menjawab cepat. Nadia tidak terlihat tersinggung. Ok. Tapi jangan sendirian malam ini. Maya meninggalkan Nadia dengan langkah pelan. Tapi di dalam, ada ledakan kecil yang tidak bersuara. Nadia tahu. Nadia memperingatkan dengan cara yang terlalu lembut. Maya bergerak ke arah pintu samping seperti petunjuk Raka. Di lorong sempit dekat ruang servis, lampunya redup, suara ballroom terdengar jauh. Raka berdiri di sana, menempel pada dinding, terlihat seperti orang yang sedang menunggu telepon, bukan seperti seseorang yang sedang berurusan dengan konspirasi. Kamu lihat, tanya Raka, cepat. Maya menggengak. Nadia. Raka menghela napas, seperti sudah menduga tapi tetap berat mendengarnya. Dia dekat sekali dengan kamu. Dia orang terakhir yang akan aku tuduh, Maya berbisik. Itulah kenapa dia efektif, jawab Raka. Dia bisa masuk ke rumahmu tanpa kamu curiga. Dia bisa pegang ponselmu. Dia bisa lihat dokumen. Dia bisa atur emosi kamu. Maya merasakan mual. Ingatan kecil bermunculan, Nadia pernah meminjam laptop Maya untuk cetak sesuatu. Nadia pernah menutup semua jendela sambil berkata, biar kamu bisa tidur. Nadia pernah mengambil ponsel Maya saat Maya tertidur di sofa. Raka membuka ponselnya, menunjukkan foto yang baru diambil. Nadia berbicara dengan pria asing tadi, tangan Nadia menyelipkan sebuah kartu kecil ke saku pria itu. Bukan kartu nama biasa. Terlalu tebal. Terlalu cepat. Kita butuh bukti, kata Raka. Bukan dugaan.
Maya mengenggak pelan. Bagaimana? Raka menatap lorong, memastikan tak ada orang. Kita pancing dia. Buat dia berpikir kamu punya sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Maya menatap Raka, merasa bagian dirinya menolak ide itu. Itu artinya dia harus bermain. Harus berbohong. Harus berpura-pura. Dia bukan orang seperti itu. Tapi mungkin Maya yang lama sudah mati bersama Arya. Yang tersisa adalah seseorang yang harus bertahan. Aku bisa bilang aku punya salinan dokumen, Maya berkata pelan. Raka mengangguk. Dan kita lihat siapa yang bergerak. Maya merasakan mulutnya kering lagi. Kalau dia bergerak, berarti dia bukan cuma penghubung. Berarti dia pusatnya, kata Raka. Maya menutup mata sebentar. Dunia di sekeliling terasa berputar pelan. Dia membuka mata lagi, menatap ujung lorong yang gelap. Kita lakukan, katanya. Raka menghela napas, lalu mengangguk. Ok. Tapi ingat, jika dia pusatnya, dia tidak akan panik. Dia akan tenang. Dan orang yang tenang saat ketahuan biasanya punya rencana cadangan. Maya kembali ke ballroom dengan langkah yang terasa bukan miliknya. Dia mencari Nadia, menemukan dia di dekat meja minuman. Nadia melihat Maya, langsung tersenyum lagi, seperti tidak pernah ada ketegangan. Maya mendekat, menurunkan suara. Nat, katanya, seolah mencari dukungan. Aku butuh bicara. Besok. Di tempat sepi. Nadia menjerniat. Pura-pura khawatir. Ada apa? Maya menatapnya, memilih kata yang paling tajam. Aku punya sesuatu. Tentang Arya. Kalau ini benar, semuanya akan berubah. Nadia diam sepersekian detik. Lalu senyumnya kembali, lebih lembut. Kamu menakutiku. Maya memaksa tertawa kecil. Aku juga takut. Nadia memegang gelasnya, menyesap sedikit, menatap Maya seperti sedang mengukur. Besok, kata Nadia akhirnya. Kita bicara besok. Maya mengenggak. Dia berbalik pergi sebelum Nadia bisa membaca wajahnya lebih lama. Malam itu, Maya pulang dengan tubuh yang terasa ringan sekaligus runtuh. Di rumah, dia tidak menyalakan lampu besar. Dia duduk di sofa, memeluk lutut, mendengarkan suara jam dinding yang pelan. Semua hal yang dulu terasa sederhana kini berubah jadi ancaman, bunyi motor lewat, suara tetangga menutup pagar, bahkan dengungan kulkas. Ponsel pribadinya diletakkan jauh di meja. Ponsel darurat disembunyikan di balik tumpukan handuk di lemari. Maya mencoba menarik napas panjang, tapi setiap napas terasa seperti meminum udara tajam. Dia menutup mata, membayangkan Arya. Wajahnya. Suaranya. Dan lalu wajah pria di toko kelontong itu muncul, wajah yang sama tapi kosong. Maya merasa seperti ditarik antara dua dunia. Masa lalu yang sudah dikubur dan masa kini yang menolak diam. Ponsel pribadinya tiba-tiba menyala. Layar memantulkan cahaya dingin ke langit-langit. Maya tidak bergerak dulu. Dia menunggu 2 detik, 3 detik, seolah menunda pukulan. Satu pesan masuk. Besok kamu tidak akan punya kesempatan bicara. Maya menelan ludah, menatap huruf-huruf itu sampai matanya perih. Lalu pesan kedua masuk, lebih pendek. Dan soal Arya, iya, dia mungkin masih hidup. Maya merasa jantungnya berhenti, lalu berdetak lagi dengan cara yang salah. Tangannya meraih ponsel tanpa sadar, seperti refleks. Tapi sebelum dia bisa membalas, pesan ketiga masuk. Kalimatnya membuat ruangan terasa jatuh beberapa derajat. Tapi dia bukan lagi pria yang kamu kenal. Maya membeku. Tidak ada suara lain selain jam dinding. Detiknya terdengar seperti langkah seseorang di lorong gelap, mendekat pelan, pasti. Di dada Maya, sesuatu pecah tanpa bunyi. Dan dia tahu, apapun yang akan muncul besok, bukan sekadar kebenaran. Itu akan menjadi akhir dari semua hal yang selama ini dia pikir masih bisa diselamatkan. Pagi itu hujan turun seperti orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tetesnya rapat, datar, tanpa emosi. Maya berdiri di depan cermin, mengikat rambutnya pelan, seolah kalau dia bergerak terlalu cepat, kenyataan akan pecah. Di meja, ada 2 ponsel, yang pribadinya, dan yang darurat. 2 dunia. 2 cara untuk bertahan.
Pesan terakhir masih membekas di retina, Arya mungkin hidup, tapi bukan lagi pria yang kamu kenal. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Itu pancingan. Itu pisau yang ditancapkan pelan, lalu dibiarkan agar luka bekerja sendiri. Maya merasakan bagian dalam dirinya membeku, bukan karena takut semata, tapi karena ada sesuatu yang lebih tajam. Rasa kehilangan yang dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih kejam. Dia tidak memberi Nadia kesempatan memilih panggung. Maya yang memilih. Lokasi pertemuan yang Maya tawarkan semalam adalah tempat yang dulu sering dia datangi bersama Arya saat mereka butuh udara. Sebuah rumah kaca tua di pinggir kota, bekas kebun anggrek yang sekarang jarang dikunjungi. Bangunannya separuh kaca, separuh rangka besi yang berkarat. Siang hari, sinar matahari bisa menyilaukan. Tapi hari ini langit kelabu. Hujan akan membuat kaca-kaca itu jadi cermin buram. Tempat sempurna untuk orang yang suka memantau dari balik pantulan. Maya tiba lebih dulu. Dia parkir agak jauh, berjalan kaki melewati tanah becek, payung kecil menahan air yang tak henti. Langkahnya terakhir. Matanya mengitari area, pintu masuk utama, pintu samping yang separuh tertutup semak, jalan setapak yang mengarah ke gudang kecil di belakang. Dia mengingat pesan Raka, orang tenang selalu punya rencana cadangan. Raka tidak akan muncul secara terang-terangan. Mereka sepakat. Raka akan berada di luar, cukup dekat untuk bergerak, cukup jauh untuk tidak menjadi target pertama. Maya merasakan kehadirannya bukan sebagai sosok, tapi sebagai kemungkinan. Kalau sesuatu salah, ada satu tangan yang bisa menariknya keluar. Di dalam rumah kaca, udara lembab. Bau tanah basah bercampur dengan sisa pupuk dan tanaman mati. Ada pot-pot kosong, ada meja panjang dari kayu yang sudah melengkung, ada gulungan selang air yang tak terpakai. Hujan mengetuk kaca di atas kepala seperti jari-jari yang tidak sabar. Maya meletakkan tasnya di atas meja, membuka resleting pelan. Di dalam ada map berisi fotokopi dokumen, beberapa foto, dan satu flash disk kecil yang berisi salinan. Dia tidak yakin apa yang benar-benar bisa menjadi senjata di sini. Kadang senjata bukan bukti. Kadang senjata adalah momen, nada suara, pengakuan kecil yang keluar karena merasa menang. Dia menunggu. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 9.07 ketika suara sepatu hak terdengar di luar. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Pintu rumah kaca terbuka, dan Nadia masuk dengan payung yang masih menetes, blazer kremnya tetap rapi seolah hujan tidak berlaku padanya. Enggak dingin? Tanya Nadia ringan, menutup payung, menggoyangnya pelan. Maya menatapnya. Nadia bahkan tidak melihat sekeliling terlebih dulu. Itu berarti dia merasa aman. Atau dia sudah memastikan semuanya. Aku nggak datang buat ngomong soal cuaca, kata Maya. Nadia tersenyum tipis. Kamu selalu langsung ke inti. Lalu dia menatap map di meja. Itu yang kamu maksud, sesuatu? Maya tidak menjawab. Dia menarik kursi, duduk, memaksa dirinya terlihat tenang. Nadia ikut duduk di seberang, jaraknya cukup dekat untuk terasa intim, cukup jauh untuk tidak bisa disentuh tiba-tiba. Maya menatap wajah Nadia, wajah yang pernah jadi tempat bersandar. Sekarang wajah itu terasa seperti ruangan yang pintunya terkunci dari dalam. Kenapa kamu? Maya bertanya pelan. Nadia mengerjap sekali. Maaf? Kenapa kamu ada di sini, Nat? Maya mengulang, lebih tegas. Kenapa namamu muncul di pinggir semua ini? Nadia tertawa kecil, tapi tidak hangat. Maya, kamu benar-benar harus berhenti mengaitkan semuanya ke aku. Maya mengeluarkan satu foto dari map, mendorongnya pelan ke arah Nadia. Foto Nadia di ballroom, dengan pria asing, tangan Nadia menyelipkan kartu tebal ke saku pria itu. Raka memotretnya dari sudut yang bersih. Nadia menatap foto itu lama. Tidak panik. Tidak marah. Dia hanya menghela napas seperti orang yang bosan menjelaskan hal yang dianggap sepele. Jadi kamu punya fotografer sekarang, kata Nadia. Maya merasakan panas naik di dadanya. Jawab. Nadia mengangkat pandangannya, mata yang dulu lembut kini seperti kaca yang dingin. Aku jawab kalau kamu berhenti main detektif amatiran. Maya menahan napas, lalu mengeluarkan dokumen fotokopi, menunjuk bagian yang disorot. Penggalahan. Rekening kecil yang rutin.
Perubahan waktu ambulans. Nama saksi tidak lengkap. Ini bukan kebetulan. Nadia menatap dokumen itu sekilas, lalu menyandarkan punggung ke kursi. Kamu benar, katanya pelan. Bukan kebetulan. Kata-kata itu membuat ruangan seperti kehilangan udara. Maya merasa darahnya berhenti sesaat. Nadia menyilangkan kaki, masih tenang. Kamu mau tahu kebenaran? Atau kamu mau cerita yang membuatmu tidur? Maya mengetupkan rahang. Kebenaran. Nadia mengangguk, seolah menerima permintaan yang sederhana. Arya terlibat hal yang tidak seharusnya. Dia terlalu yakin bisa menjadi pahlawan. Maya mengenggam ujung meja. Dia suamiku. Dia orang baik. Orang baik seringkali paling mudah dipakai, kata Nadia. Maya merasakan kalimat itu seperti penghinaan langsung. Tapi Nadia belum selesai. Dia masuk ke operasi yang kamu sebut, undercover, itu, Nadia melanjutkan. Bukan karena dia ingin uang. Tapi karena dia ingin memperbaiki sistem dari dalam. Dan karena dia pikir dia punya orang yang bisa dia percaya. Maya menatap Nadia, kaku. Kamu. Nadia tidak menyangkal. Dia hanya menatap balik. Aku yang menghubungkan dia. Aku yang memegang beberapa jalur. Nadia menggila napas. Dan aku yang melihat dia mulai goyah. Maya menelan ludah. Kata-kata itu menabrak bagian dalam dirinya yang masih berharap ini semua salah paham. Goyah. Maya menggeleng. Dia mulai curiga, kata Nadia. Dia mulai menyimpan salinan. Dia mulai membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak pernah keluar dari kepala. Maya merasakan tubuhnya dingin. Jadi kamu bunuh dia? Nadia tertawa pelan, kali ini ada sesuatu yang tajam. Kamu pikir aku langsung menyetir mobilnya ke jurang? Maya, kamu masih berpikir dalam bentuk yang terlalu sederhana. Maya merasa mual. Hujan di luar terdengar lebih keras, seperti menertawakan. Yang terjadi, Nadia berkata, suaranya tetap rata, adalah operasi itu meledak. Ada orang besar yang ingin semuanya bersih. Arya jadi risiko. Maya menatap mapnya, lalu kembali ke wajah Nadia. Tapi kenapa aku? Kenapa aku diikutkan? Nadia memiringkan kepala. Karena kamu kunci. Kunci apa? Nadia tersenyum tipis, lalu berkata seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sudah lama dia pegang. Kamu adalah titik lemah dan titik kontrol. Arya akan melakukan apapun untuk melindungimu. Dan setelah dia pergi, kamu bisa dibuat diam, dengan duka, dengan obat tidur, dengan dukungan. Maya merasakan rasa dingin menjalar ke tengkuknya. Dukungan. Sup. Menyetop terai. Mengambil ponsel saat dia tertidur. Jadi semua itu, Maya berbisik. Nadia menatapnya, dan untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mirip kejujuran telanjang muncul di wajahnya, bukan penyesalan, lebih seperti kebanggaan yang tenang. Aku memastikan kamu tidak menggila. Karena kalau kamu menggila, kamu bisa bicara tanpa kontrol. Aku memastikan kamu sedih dengan cara yang tepat. Maya ingin berdiri dan menamparnya. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ada sesuatu yang lebih besar dari amarah, rasa hancur yang sunyi. Karena pengkhianatan paling kejam bukan dari musuh. Tapi dari orang yang pernah memegang rambutmu saat kamu muntah, yang pernah memelukmu saat kamu patah. Maya menekan suaranya agar tidak bergetar. Pria yang mirip Arya, siapa dia? Nadia menghela napas pelan, seperti bosan dengan bagian cerita ini. Double. Maya menjerjap. Apa? Pengganti, Nadia menjelaskan. Orang yang dibentuk untuk terlihat seperti Arya dari jauh. Untuk membuatmu berhenti. Untuk membuatmu berpikir kamu halu. Dan kalau kamu tetap bergerak, untuk memancing kamu mendekat. Maya merasakan kepalanya berdanyat. Jadi semua pertemuan itu, semua tatapan di toko kelontong, di kedai kopi, itu bukan kebetulan. Itu rancangan. Itu jebakan yang memanfaatkan luka paling dalamnya. Kenapa dia harus mirip? Maya bertanya. Karena kamu lebih mudah dikendalikan oleh harapan daripada oleh ketakutan, jawab Nadia. Kalimat itu menampar Maya lebih keras daripada ancaman manapun. Nadia tahu cara kerja pikiran Maya.
Nadia tahu Maya akan mengejar bayangan suaminya sampai ke ujung dunia. Maya menggeser kursinya, berdiri pelan, menjaga jarak. Nadia menatapnya tanpa panik. Bahkan saat Maya berdiri, Nadia tetap duduk, tetap memegang kendali dengan sikap. Kalau tujuanmu kontrol, Maya berkata, napasnya berat, kenapa sekarang kamu bicara? Kenapa tidak langsung menghabisiku? Nadia tersenyum. Karena kamu sudah memancing dirimu sendiri ke tempat yang sepi. Dia melirik ke sudut rumah kaca, ke arah pintu samping. Dan karena kamu masih bisa dipakai. Maya menegang. Dipakai untuk apa? Nadia berdiri sekarang. Jarak hanya lambat elegan. Untuk memastikan sisa-sisa file itu keluar. Untuk memastikan orang seperti Raka muncul. Kamu pikir kamu sendiri yang berburu? Tidak, Maya. Kamu bagian dari pembersihan terakhir. Maya merasakan udara di paru-parunya seperti pecah. Jadi sejak awal, setiap langkahnya dipantau bukan untuk menghentikan, tapi untuk mengumpulkan siapa saja yang tersisa. Siapa saja yang masih memegang potongan kebenaran. Maya ingin berteriak memanggil Raka, tapi dia tahu itu akan membuatnya terlihat panik. Dia harus bertahan dengan cara lain. Maya mengeluarkan flash disk dari tasnya, memegangnya di antara jari. Kamu mau ini? Nadia menatap flash disk itu, matanya sedikit menyempit. Itu salah satu. Maya mengangkatnya sedikit, lebih tinggi. Kalau aku hancurkan sekarang. Nadia tertawa kecil. Kamu tidak akan sempat. Dan pada detik itu, Maya mendengar langkah di luar rumah kaca. Bukan sepatu hak. Sepatu laki-laki. Lebih berat. 2 pasang. Mendekat dari arah yang tidak bisa dia lihat jelas karena hujan membuat kaca jadi kabut. Nadia menatap Maya seolah memberi pelajaran terakhir. Kamu lihat? Kamu selalu memilih drama. Padahal dunia ini cuma soal sistem. Maya merasakan tubuhnya siap lari, tapi jalan keluar mana? Pintu depan di belakang Nadia. Pintu samping mungkin sudah diisi. Dan di tengah rumah kaca, Maya berdiri telanjang oleh cahaya pucat, seperti target. Lalu suara yang tidak ia sangka muncul dari luar. Suara Raka, keras, memecah hujan. Maya, mundur. Secepat kilat, pintu samping terbuka. Raka masuk, tubuhnya basah, tangannya terangkat, bukan dengan senjata yang terlihat, tapi dengan sesuatu yang lebih penting. Ponsel yang menyala, merekam. Di belakangnya, 2 pria muncul, tapi ragu sejenak karena keberadaan Raka mengubah situasi. Mereka tidak suka saksi. Mereka tidak suka rekaman. Nadia tidak panik. Nadia hanya menghela napas, seperti kecewa karena rencana yang rapi jadi sedikit berantakan. Kamu keras kepala, kata Nadia pada Raka. Raka menatap Nadia dengan mata tajam. Dan kamu terlalu percaya diri. Maya berdiri di belakang Raka, tubuhnya bergetar, tapi pikirannya tajam. Dia melihat ponsel Raka merekam, menangkap wajah Nadia, menangkap pengakuan, menangkap kata, double, dan pembersihan. Itu bukti yang mereka butuhkan. 2 pria itu bergerak mendekat. Raka mundur sedikit, melindungi Maya. Keluar, kata Raka singkat pada Maya. Maya tidak bergerak. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu, kalau dia lari sekarang, Nadia akan menghapus jejak. Dia harus memastikan kebenaran itu mengunci Nadia, bukan sebaliknya. Nadia menatap Maya, suaranya menurun, lebih personal. Maya, Denga. Kamu bisa pergi sekarang, dan aku pastikan kamu hidup. Kamu bisa hidup dengan luka, tapi hidup. Kalau kamu terus, kamu akan jadi nama lain di berita kecil. Maya menatap Nadia, dan untuk pertama kalinya, suaranya keluar tanpa ragu. Kamu sudah membunuhku 3 bulan lalu. Nadia diam sekejap. Maya melangkah maju 1 langkah, melewati bahu Raka. Raka menahan Maya sebentar, tapi Maya menggeleng. Aku bukan bonekamu, Maya berkata. Nadia menatapnya lama. Lalu, seperti orang yang akhirnya melepas topeng karena tidak perlu lagi, Nadia berkata pelan, Arya masih hidup. Maya membeku. Enggak, Raka berbisik, seperti tidak ingin Maya mendengar, tapi Maya sudah mendengar. Nadia melanjutkan, menikmati efek kalimatnya seperti senjata yang paling tajam.
Dia hidup. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Maya merasakan dunia miring. Di mana dia? Nadia Tersenyum tipis. Kamu pikir aku akan kasih alamat? Maya menahan napas, merasakan air mata panas di sudut mata tapi tidak jatuh. Kenapa? Nadia menggengket bahu Pelin. Karena dia memilih. Dia memilih tetap di jalur itu. Dia memilih meninggalkan kamu demi misi bodoh. Dan sekarang, Nadia menatap Maya lurus. Sekarang dia bukan lagi suami kamu. Dia aset. Kata aset membuat Maya merasa muntah. Seorang manusia dijadikan barang. Arya dijadikan alat. Dan dirinya dijadikan tombol kontrol. Raka bergerak cepat, menarik Maya mundur. Cukup, kata Raka pada Nadia. Rekaman sudah jalan. Nadia menatap ponsel itu, lalu tertawa kecil. Recommend. Nadia mendekat satu langkah, menatap lensa. Bagus. Simpan. Tapi ingat, yang kamu rekam bukan cuma aku. Kamu rekam pintu yang kamu buka sendiri. Tiba-tiba, salah satu pria itu mengayunkan tangan, mencoba merebut ponsel. Raka menghindar. Terjadi dorongan, suara kaki tergelincir di tanah basah. Maya merasakan dirinya terdorong ke samping, menabrak meja kayu. Flash disk jatuh, terpental, menggelinding ke bawah pot kosong. Maya merangkak cepat, mengambilnya. Nadia melihat itu dan matanya menyempit. Untuk pertama kalinya, Nadia menunjukkan emosi yang bukan tenang, kesal. Ambil itu, Nadia memerintah, singkat. Pria kedua bergerak ke arah Maya. Maya berdiri cepat, memegang flash disk di tangan kanan, tangan kiri meraih pot logam kecil di meja. Nalurinya bekerja, bukan untuk melawan, tapi untuk menciptakan jeda. Saat pria itu mendekat, Maya melempar pot itu ke arah kaki pria tersebut. Tidak keras, tapi cukup membuatnya tersandung. Maya bergerak mundur, menabrak rangka besi, dan suara benturan bergema di rumah kaca. Raka berteriak, "Keluar sekarang!" Maya berbalik, berlari ke pintu depan yang kini terbuka setengah karena keributan. Hujan menyambut wajahnya seperti tamparan. Dia mendengar suara Nadia di belakang, tenang lagi, seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu. Bunuh rekamannya, kata Nadia datar. Aku urus dia nanti. Maya berlari melewati hujan, napasnya memburu. Di belakang, suara benturan lain terdengar, mungkin ponsel jatuh, mungkin tubuh jatuh, Maya tidak tahu. Dia hanya tahu satu hal, dia tidak bisa kehilangan Raka. Dia tidak bisa kehilangan bukti. Di parkiran, Maya melihat mobil Raka. Pintu terbuka. Raka muncul beberapa detik kemudian, wajahnya berdarah tipis di pelipis, tapi ponselnya masih di tangan. Dia masuk ke mobil, menutup pintu, dan Maya ikut masuk, membanting pintu dengan tenaga yang tidak ia tahu ia punya. Raka menyalakan mesin. Ban berputar di tanah basah, mobil meluncur, meninggalkan rumah kaca itu di belakang, meninggalkan Nadia dan dua pria itu di kabut hujan. Maya menatap Raka, napasnya masih patah-patah. Kamu dapat semua? Raka mengangguk, tapi wajahnya tegang. Sebagian. Tapi cukup. Maya menatap ke depan, jalan terlihat kabur oleh hujan. Dia bilang Arya hidup. Raka tidak langsung menjawab. Diamnya seperti mengandung sesuatu yang berat. Raka, Maya berbisik. Suara Nia nyaris hilang. Kamu tahu? Raka menelan ludah. Aku tahu kemungkinan itu, katanya pelan. Tapi aku takut bilang. Karena kalau benar, kamu akan hancur. Maya menatap keluar jendela. Air mengalir seperti garis-garis panjang, menutupi dunia. Aku sudah hancur, katanya. Mereka tidak langsung ke polisi. Mereka pergi ke tempat yang Raka sebut aman, sebuah kantor kecil milik kenalannya, ruangan sempit dengan pintu besi, kamera sederhana, dan koneksi internet yang bisa dipakai untuk mengirim file ke banyak tempat sekaligus. Raka menyalin rekaman ke beberapa cloud, mengirimnya ke kontak-kontak yang dia percaya, bahkan ke satu jurnalis yang dulu pernah menulis soal korupsi proyek pemerintah. Maya duduk di kursi plastik, memegang flash disk seperti memegang tulang. Di layar laptop, file tersalin, bar kecil bergerak pelan menuju selesai. Setiap persen terasa seperti detik yang menentukan hidupnya. Setelah ini,
kata Raka, suaranya rendah, kita lapor. Kita buat mereka tidak bisa menutup. Maya mengangguk, tapi pikirannya tidak lagi di Nadia. Pikirannya hanya pada satu hal, Arya hidup. Dan kalau itu benar, siapa dia sekarang? Apa yang mereka lakukan padanya? Apa yang dia pilih? Saat file terakhir berhasil terkirim, Maya merasakan sesuatu yang hampir seperti lega. Hampir. Tapi lega itu tidak bertahan lama, karena segera digantikan oleh kenyataan yang lebih pahit. Kebenaran tidak selalu menyembuhkan. Kadang kebenaran hanya memindahkan luka ke tempat yang lebih dalam. Beberapa hari berikutnya bergerak seperti montase yang kasar. Panggilan dari penyidik, pertemuan dengan pengacara, berita kecil di media online yang mulai menyebut dugaan manipulasi laporan kecelakaan, nama perusahaan yang muncul samar, dan satu foto Nadia yang kini tidak lagi tersenyum di mata publik. Ada penangkapan. Ada penggeledahan. Ada orang-orang yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Jaringan itu mulai retak. Tidak runtuh seketika, tapi retak. Dan retak adalah awal dari runtuh. Maya tidak merayakan. Dia tidak punya tenaga untuk itu. Setiap malam dia tetap terbangun, mendengar suara hujan meski tidak hujan. Mendengar ketukan di pintu yang tidak ada. Kadang dia membayangkan Arya berdiri di ruang tamu, tapi wajahnya kosong seperti pria double itu. Dan pada suatu sore, saat matahari akhirnya muncul setelah berminggu-minggu kelabu, Maya pergi ke pemakaman. Dia berdiri di depan batu nisan Arya. Namanya terukir rapi. Tanggal lahir. Tanggal kematian. Semua tampak final. Di sekeliling, ada rumput yang mulai tumbuh lagi. Ada bunga plastik yang warnanya memudar. Angin bergerak pelan, membawa bau tanah dan daun kering. Maya menatap nama itu lama. Tidak ada dialog besar. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya napas yang berat, dada yang sesak, dan air mata yang akhirnya jatuh tanpa drama, jatuh seperti hujan yang sudah kehabisan tenaga. Aku sudah cari, Maya berbisik, suaranya hampir hilang di antara angin. Aku sudah temukan, tapi aku tidak tahu harus apa dengan ini. Di belakang matanya, wajah Nadia muncul, dengan kalimat terakhirnya yang paling kejam. Dia aset. Maya menutup mata, menempelkan telapak tangannya pada batu nisan yang dingin. Ada campuran di dalam dirinya, duka yang lama, marah yang baru, dan sesuatu yang tidak pernah dia duga, kelegaan kecil karena tidak lagi dibohongi oleh ketidaktahuan. Dia membuka mata lagi. Mina tap langit. Menatap dunia yang terus berjalan meski dirinya berhenti berkali-kali. Dan di tengah sunyi pemakaman itu, Maya berdiri. Bukan sebagai orang yang menang, tapi sebagai orang yang akhirnya tahu harga dari kebenaran. Di bawah nama Arya, tanah tetap diam. Tapi di dalam dada Maya, sesuatu bergerak pelan. Keputusan untuk tetap hidup, meski hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Suara sendok menyentuh gelas terdengar lebih keras daripada seharusnya. 2 kali. Lalu berhenti. Maya menahan gerakan tangannya, mendengarkan hening di dapur yang selama berminggu-minggu terasa seperti ruang interogasi. Pagi ini berbeda. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada getaran ponsel yang tiba-tiba membuat jantungnya meloncat. Hanya suara kipas angin, dengungan kulkas, dan napasnya sendiri yang akhirnya kembali terdengar sebagai sesuatu yang manusiawi. Dia duduk di kursi kayu yang sama, menatap cahaya yang masuk dari celah tirai. Tirai itu tidak lagi ditutup rapat. Masih setengah, masih hati-hati, tapi tidak seperti sebelumnya yang selalu ditarik sampai tidak ada dunia luar. Pagi menetes masuk pelan, membentuk garis terang di lantai, seperti seseorang yang akhirnya diizinkan pulang. Di meja, ada map tipis berisi surat-surat dari pengacara, salinan berita, dan satu dokumen yang paling tidak ingin dia baca lagi, surat penetapan penahanan Nadia, lengkap dengan pasal-pasal dan angka-angka dingin yang menyebutkan pelanggaran. Huruf-huruf itu seharusnya memberi rasa aman. Tapi bagi Maya, itu hanya penanda bahwa sesuatu sudah selesai, sementara di dalam dirinya, sesuatu yang lain baru mulai. Proses menerima bahwa luka tidak hilang hanya karena pelakunya ditangkap. Maya menyentuh pinggir map itu sebentar, lalu menutupnya. Dia tidak ingin hari ini dimulai dengan mengulang kengerian. Dia mengambil roti tawar dari plastik, memasukkannya ke pemanggang, menunggu bunyi kecil yang akan memunculkannya kembali.
Aktivitas sederhana. Kecil. Hal yang dulu terasa biasa, lalu hilang selama dia hidup dalam mode bertahan. Maya belajar lagi bahwa hidup dibangun dari hal-hal semacam ini, menunggu roti, menyapu lantai, merapikan pakaian, membiarkan air panas mengalir di telapak tangan tanpa merasa ada orang mengintai dari balik kaca. Ketika roti meloncat, Maya terkejut sedikit, refleks lama masih ada, lalu dia tertawa pelan. Tawanya tipis, kering, tapi nyata. Dia menyadari betapa tubuhnya telah dibentuk oleh ketakutan. Bahkan suara kecil pun bisa membangkitkan mode siaga. Namun ada sesuatu yang berbeda, kali ini dia tidak tenggelam dalam panik. Dia hanya mengakui, lalu melanjutkan. Ponselnya tergeletak di meja, layar menghadap ke atas. Tidak lagi disembunyikan. Dia sengaja membiarkannya terlihat, seperti tantangan kecil terhadap bayangan yang dulu menguasai hidupnya. Tidak ada pesan. Tidak ada nomor asing. Yang ada hanya notifikasi tagihan listrik, email promosi, hal-hal yang dulu menjengkelkan tapi sekarang terasa seperti bukti bahwa dunia kembali ke ritme normal. Raka datang siang hari, tanpa ketukan berlebihan. 2 kali. Lalu menunggu. Maya membuka pintu tanpa pisau dapur di tangan. Gerakan itu sederhana, tapi membuat dada Maya terasa longgar. Raka berdiri di luar dengan baju yang lebih rapi dari biasanya, rambutnya masih tampak basah seperti habis hujan, meski hari ini cerah. Di tangannya ada 2 gelas kopi plastik dari warung dekat rumah. Kopi, kata Raka singkat. Maya menerima 1 gelas, mengangguk. Terima kasih. Raka tidak masuk terlalu dalam. Dia berdiri di ambang pintu sejenak, menatap rumah yang kini lebih terang. Kamu buka tirai, katanya. Maya menatap ke dalam, lalu kembali ke Raka. Aku coba. Raka mengangguk, tidak memuji, tidak menggurui. Itu yang Maya suka darinya. Raka tahu, hal-hal kecil bukan untuk dirayakan keras-keras. Mereka cukup disaksikan. Mereka duduk di ruang tamu. Tidak ada musik. Tidak ada televisi. Hanya suara lingkungan. Anak kecil tertawa dari rumah sebelah, motor lewat, penjual sayur memanggil dari kejauhan. Semua suara itu seperti lapisan yang menutupi luka, bukan menyembuhkan, tapi memberi jarak. Ada kabar, kata Raka akhirnya. Maya mengangkat kepala. Tubuhnya menegang sebentar, refleks lagi. Raka menangkapnya dan menurunkan suaranya. Tenang. Kabar baik. Maya menghela napas, menunggu. Jurnalis itu publikasikan lanjutan, Raka melanjutkan. Ada beberapa nama baru keluar. Mereka mulai saling lempar. Jaringnya robek. Maya mengenggak pelan. Ada rasa puas yang seharusnya muncul, tapi yang datang justru hening. Kemenangan tidak terasa seperti film. Kemenangan terasa seperti lelah yang panjang. Seperti bahu yang akhirnya boleh turun, tapi masih sakit karena terlalu lama menahan beban. Dan soal, Raka berhenti sejenak, seperti memilih kata. Soal Arya, mereka masih cari. Maya menatap jelas kepenya. Uap tipis naik, hilang di udara. Nama itu, Arya, masih punya daya untuk mengubah suhu ruangan. Aku sudah tahu, Maya berkata pelan. Kebenaran yang aku punya sudah cukup untuk hidup dengan tenang. Kalau dia ada, aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan. Raka menatapnya, tidak menghakimi. Itu juga jawaban. Maya mengenggak. Dia tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini, menerima bahwa beberapa pertanyaan mungkin tidak punya jawaban yang bisa memulihkan. Dulu, dia mengira kebenaran adalah obat. Sekarang, dia tahu kebenaran hanya cahaya. Dan cahaya tidak selalu hangat. Cahaya kadang hanya menunjukkan betapa berantakannya ruangan. Raka pamit setelah beberapa menit. Sebelum pergi, dia berdiri di depan pintu dan berkata singkat, kalau ada apa-apa, kamu tahu.